Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vindi Rilani Manurung. Saya dosen mata kuliah Genetika Populasi Ikan dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Hari ini saya akan memperkenalkan mata kuliah Genetika Populasi Ikan, yang dimana deskripsi singkat mata kuliah ini bertujuan untuk mengidentifikasi genetika populasi ikan melalui berbagai pendekatan, yaitu identifikasi morfologi, identifikasi molekuler dengan konsep DNA barcoding dan eDNA metabarcoding sebagai kegiatan pengolahan spesies dan proses-proses ekologi dan evolusi yang dibutuhkan untuk kelestarian ikan. Adapun bahan dan kajian materi pembelajaran, yaitu yang pertama, pendahuluan kontrak perkuliahan, konsep sejarah dan ruang lingkup genetika populasi. Yang kedua, pengertian DNA, bagian dan fungsinya sebagai materi genetik pada sel. Yang ketiga, kromosom pada inti sel dan kaitannya kromosom dengan pewaris sifat. Yang keempat, dogma sentral biologi dan proses transkripsi dan translasi DNA menjadi protein. Yang kelima, proses gametogenesis dan di mana materi genetik disimpan dalam gamet hingga pewarisan. Yang keenam, variasi genetik antar populasi organisme dan bagaimana terbentuknya. Yang ketujuh, identifikasi keragaman genetik pada tingkat spesies. Yang kedelapan, konsep identifikasi molekuler pada makhluk hidup. Yang kesembilan, aplikasi identifikasi molekuler dengan metode DNA barcoding. Yang 10, konsep variasi genetik pada gen barcode mkDNA dan kloroplast. Yang 11, konsep pohon filogenetik dan tree of life dalam identifikasi kekerabatan dari organisme. Yang ke-12, konsep melakukan identifikasi molekuler dengan isolasi DNA dan PCR. Yang ke-13, metode filogenetik dan BLAST sebagai identifikasi spesies dan kekerabatannya. Yang ke-14, aplikasi metode DNA barcoding dalam penelitian keragaman genetik dan konsep genetik. Selanjutnya, capaian pembelajaran dari mata kuliah genetika populasi ikan ada dua, yaitu CPL 1, mampu menerapkan konsep dan teori biologi laut, avertebrata air, iktiologi, kualitas air, ekologi perairan, planktonologi, domestikasi ikan, manajemen koleksi sumber daya ikan, dan menganalisis biodiversitas untuk mengidentifikasi masalah dari perubahan lingkungan sesuai baku mutu lingkungan perairan. CPL 4 mampu mengaplikasikan ilmu pengelolaan sumber daya perairan, perikanan, dan bioteknologi perikanan dalam rangka menciptakan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Kemudian, adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan konsep sel, gen, dan dogma sentral biologi. Yang kedua, mampu menjelaskan hubungan DNA, gen, dan variasi genetik terhadap populasi biota ikan. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan konsep barcoding, filogenetik, dan variasi genetik dalam identifikasi keragaman spesies tingkat genetik. Selanjutnya, mari saksikan video pembelajaran mata kuliah Genetika Populasi Ikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Oke adik-adik, jadi kita pertemuan keberapa ini? Pertemuan terakhir sebelum Oke, nah jadi adik-adik ya, silahkan presensi. Ya saya kasih waktu 5 menit ya untuk segera presensi. Ayo buru-buru. Ayo segera presensi. Jangan 5 menit lah Bu. Ini berapa? 7 menit. 7 menit. Oke ya. Silakan presensi adik-adik. 1, 2, 3. Udah? Oke, kalau semua sudah absen ya. Materi kita pada pertemuan terakhir yang menjelang POS tadi apa? Oke, jadi udah ada ya di sini ya. Dari tadi lihat ya, Anis pohon filogenetik. Kalian sudah download aplikasi? Sudah diakses bahan ajarnya di link SID? Sudah. Kan ke adik-adik untuk membawa apa? Sudah semua. Oke, ya teori dulu. Kemudian nanti saya akan simulasi bagaimana cara membuat pohon filogenetik. Oke adik-adik. Nah jadi di sini ada materi tentang pohon filogenetik. Nah, jadi sebelumnya ya adik-adik sudah mempelajari DNA barcode ya, DNA barcoding. Jadi mana DNA barcoding itu sendiri adalah kode-kode genetik ya, kode-kode genetik yang nantinya kita bisa menganalisisnya di analisis pohon filogenetik. Nah, jadi apa sih Bu pohon filogenetik itu? Saya rasa dia sudah mendapatkan materi dulu waktu SMA, masih ingat nggak? Siapa nenek moyangnya? Ya, dia kekeragatannya dengan siapa, dekat dengan siapa, jaraknya ya, jarak genetiknya dan lain sebagainya. Nah inilah salah satunya. Pohon filogenetik adalah sebuah grafik 2 dimensi. Nah di mana menunjukkan hubungan di antara organisme atau lebih spesifik lagi adalah sekuen gen dari organisme tersebut ya, yang berhubungan dengan teori evolusi. Adik-adik tahu ini apa? Barcode ya. Nah jadi barcode-nya inilah yang nantinya ya kita akan membuat suatu pohon ya, kira-kira dia dekat dengan kerabatnya dengan siapa ya? Apakah ikan yang ada di Selat Malaka dekat dengan yang di Selat Bali? Apakah dia dekat dengan yang ada di daerah perairan Filipina ya? Nanti kita bisa lihat. Jadi nanti adik-adik bisa mendapatkan sekuennya. Bu, saya belum punya sekuen gitu ya. Jadi di mana dapatnya? Dapatnya dari GenBank. GenBank itu nanti namanya NCBI. Nah kita nanti akan bisa mengakses si NCBI ini tadi gratis ya. Kita dapatkan nanti kita sekuennya. Nah kemudian nanti akan kita uji coba simulasikan untuk membuat pohon filogenetiknya. Nggak sabar? Nggak sabar ya? Ya masih semangat ini ya. Nah jadi tadi kita sudah mengetahui ya filogenetik itu adalah grafik 2 dimensi yang menunjukkan hubungan antara organisme. Nah kemudian di situ juga ada terdiri dari cabang-cabang. Pernah lihat ya cabang-cabang dari si pohon filogenetik itu. Nah jadi itu yang disebut dengan outer branch dan daun-daun leaf ya. Daun-daun itu disebut dengan leaf ya bahasa Inggrisnya ya. Kemudian mempresentasikan maksa dan titik nol dan cabang yang merepresentasikan hubungan di antara masing-masing paksa. Nah jadi teknik sequencing DNA dan RNA inilah yang dianggap memberikan gambaran filogeni paling berarti. Makanya nanti kita bisa melihat ya bagaimana sih representasi dari si pohon filogeni. Oke. Nah jadi di sini ada konstruksi pohon filogenetik itu ada 2 kategori. Yang pertama, dia memeriksa semua atau sejumlah besar kemungkinan pohon filogenetika dan memiliki satu yang terbaik dengan kriteria
kriteria tertentu. Nah, jadi ada contohnya metode exhaustive search, ya. Contohnya ada maksimum parsimony, fixed Margolius, dan maksimum likelihood. Nah, kemudian ada kategori yang kedua. Yang kedua itu apa? Dia memeriksa hubungan topologi lokal dari pohon dan mengkonstruksi pohon terbaik, ya, dengan langkah demi langkah yang disebut dengan metode joining, ya, dengan melihat kedekatannya, distance-nya di situ. Oke, next, selanjutnya, ya, ada NCBI, ada Biomol Tools, ya, Phylogeny, HTM, diantaranya ini Phylogeny.fr. Nah, jadi si Phylogeny.fr ini kita akses free, gratis, ya, karena dia berupa website. Nah, sama NCBI juga. Nah, inilah yang kita gunakan, ya, nantinya. Nah, di sini dibutuhkan untuk membuat pohon filogenetik itu apa aja, yaitu DNA, RNA, protein, ya, urutannya dari beberapa spesies yang akan disejajarkan. Kemudian format urutan yang digunakan dalam bentuk format FASTA, ya, jadi bukan JPEG, ya, bukan HTML, ya, tapi dia harus formatnya itu FASTA. Jadi hanya urutan kode ATGC saja, tidak boleh ada angka lain. Ada yang tahu apa ATGC? Mungkin satu orang. Ya, silakan. Apa ATGC? Ini tertinggi, guanin, setosin. Masya Allah, keren banget ya. Jadi apa tadi? Adenin, guanin, setosin. Oke ya, jadi ini ya urutan kode ATGC inilah nantinya yang akan kita ambil dari sekuen gene NCBI, ya. Oke, Bu, ya, kita udah dapat ini ya sekuen dari NCBI. Nah, ada baiknya kita harus memilih outgroup. Outgroup ini berarti di luar dari grup, ya, grup yang akan kita sejajarkan seperti itu. Outgroupnya ini bisa, Bu, beda dengan spesies ini, boleh, ya, agar kita bisa melihat, oh, ternyata jarak kedekatan ya antara si 1, 2, 3 sampel ini hanya memiliki kerabatan 48% seperti itu. Kita udah banyak ya tahu bahwa gimana sih pohon filogenetik. Nah, jadi seperti inilah dari contohnya. Ini adalah ikan kerapu, ya, beberapa spesies ikan kerapu yang didapatkan dari berbagai perairan yang ada di Indonesia. Nah, jadi seperti ini adik-adik ya, ini sangat dekat sekali jaraknya. Nah, kalian pasti bingung, Bu, apa kode-kode ini? Ini kode-kode sampel ya adik-adik ya. Jadi kalau dia kodenya OCNGN itu berarti sampel kita, ya. Kalau dia kodenya KMO7 ya, ada bacaannya CO1, gen, parsial, mitokondrial ya. Nah, ini berarti dari gene bank. Nah, cuma kita belum tahu apakah ini berada di perairan yang sama atau beda perairan. Yang kita tahu bahwasannya ikan kerapu itu adalah ikan karang. Nah, dia solitary, bukan bergerombol, schooling, dan dia tidak bermigrasi jarak jauh. Nah, kemungkinan kecil dia memiliki jarak kedekatan yang sangat dekat, itu berarti masih di perairan yang sama atau yang tidak jauh dari perairan asalnya, kan seperti itu kan. Nah, makanya ini kita belum mengetahui ya ini berasal dari mana ya. Nah, jadi ini jarak kedekatan itu 100%, dia sangat dekat sekali berarti dia kekerabatannya. Nah, sama seperti ini juga ya, ini sangat dekat. Nah, tapi ketika dia di sini ya, ini jarak ini kan dekat, tapi dia ketika dia sudah sampai pada cabang yang ke 1, 2, 3 ya, itu dia memiliki jaraknya sudah tidak terlalu dekat lagi ya. Jadi nanti inilah yang akan kita coba tutorialkan ya buat adik-adik ya. Oke, sepertinya nggak sabar lagi ya, silahkan dibuka website ya, phylogeny.fr ya. Ada ketemu phylogeny.fr?
serta petunjuk tugasnya. Kita belum punya sekuen, ya kita ambil dari Jin B ya. Sudah, bebas spesies apa yang mau kalian ambil, tapi tolong harus ikan ya, jangan buang nanti spesies primata ya kalian masukkan ke situ ya. Nah, jadi harus spesies ikan, bebas mau ikan air tawar, air laut ya, boleh kalian ambil. Kalau saya ngambilnya ini, Aetopapea zonura adalah spesies ikan pari. Ya. Oke, sudah. Nukleotide yang didapatkan berapa jumlahnya? 116. Wah, cukup banyak ya, 116. Kemudian diklik. Nah, setelah diklik ya, kalian akan menemukan ini. Benar? Ya, kalian coba pilih sebanyak berapa? 5. Kalian aja 5 ya, atau 1 aja lah, sama kalian 1 aja dulu. Yang CO1 udah? Coba saya lihat dulu. Kak Mai, gimana Kak Mai? Bisa. Mana ini ini? Oke. Kemudian pilih pasta seperti ini. Diklik, kemudian pilih pasta. Pastanya yang mana dulu? Yang ini. Nah, ini dia pasta. Pilih pasta, maka akan muncul kode Jinbei ya. Sudah diklik, gimana? Oh iya, mantap. Saya nggak tahu depan nih kayaknya. Oke, sudah dilihat ya, ini kodenya. Coba di copy seluruh sekuen, pindahkan ke Notepad atau Word sementara. Semuanya dari sini ya, dari sini. Dari sini. Tadi kan kita disimpan itu, ya kan, kodenya kan. Nah, coba kalian buka NCBI lagi. Oke, maka akan muncul seperti ini tampilannya. Jaringan ya. Terus ya, selanjutnya ya, dia seperti ini ya, yang dipindahkan ke dalam situ. Kalian pilih gelas. Coba dilihat lagi, standar database ya, tulis gelas square ya. Coba cek lagi ininya, cek mapnya ya. Kemudian kalian gelas. Yang akan keluar segala sekuen ya yang ada di sini. Oke, sudah. Ya, muncul bagian spesies, ini sekuen yang muncul. Kalian boleh memilih lebih dari 5 supaya menjadikan cabang-cabang dari Oke. Setelah itu jangan lupa ya, setelah kalian checklist pilihannya, upayakan dia CO1 ya, belakangnya ya. Nanti tampil ini kemudian kemudian setelah itu kalian pilih download ya. Ini pasta line square ya, jangan komplit tapi pasta line square. Buka ya jadinya. Coba buka di dalam 2 sentimeter. Nah, kemudian kita ke tahap terakhir, yaitu masuk ke website www.biology
berarti ikan tuna ya. Sudah. Oke. Mantap. Ini gimana? Aduh, memang luar biasa dari Nabila ya. Jadi ada yang bisa download ya dalam bentuk PNG ya. Kemudian kalian juga bisa membuat percabangan itu warnanya apa ya. Kemudian juga berapa size dari gambar juga kalian bisa sesuaikan ya. Displaynya seperti apa kalian bisa sesuaikan. Oke, semua sudah berhasil? Wah, luar biasa. Seru nggak? Wah, seru kan? Jadi benar-benar teori dan praktik langsung ya adik-adik ya. Jadi walaupun kita hanya 2 SKS ya mata kuliahnya, tapi bukan berarti kita tidak bisa aplikatif ya. Jadi teori dan kemudian juga harus ada simulasi dan praktiknya. Oke adik-adik ya, jadi sudah selesai pertemuan kita ya. Sampai ketemu di UAS. Ujiannya ini siap? Siap. Ujiannya siap ya ini? Siap ya. Nah berarti saya akan memberikan ujian ya berupa pembuatan pohon filmnya ini ya buat kalian. Oke adik-adik ya, sampai ketemu di UAS. Semoga nilai kalian bagus semua. Amin. Ya. Mungkin itu saja dari saya ya. Kalau ada yang kurang paham, adik-adik bisa kontak ya. Dan semua materi sudah ada di link SID, adik-adik bisa cek ya, tutorial, software dan lain sebagainya. Oke, itu saja adik-adik ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.